Halo teman-teman Tipoders. Kembali lagi ke episod baru di Tipot Podcast. Bagi teman-teman yang sering menonton episod-episod sebelum dari Tipot, pasti belum pernah melihat aku nih. Nah, jadi aku adalah salah satu member dari Tipot yang diberi kesempatan untuk menjadi host pada episod kali ini. Jujur ya, aku tuh senang banget bisa menjadi host di episod kali ini karena ini merupakan kali pertamanya aku menjadi host di acara apapun. Nah, jadi namaku Jennifer Jovanka dari jurusan Hospitality Management Intake 2022. Nah, teman-teman, di episod kali ini kita bakal membahas sesuatu yang berbeda dari episod-episod sebelumnya. Dan tentu saja di tema episod ini kita akan membahas sesuatu yang lebih relate mungkin ke teman-teman Tipoders yang akan atau baru memasuki umur 20-an. Membahas tentang hal-hal tersebut, kami telah mengundang tamu yang gak kalah keren nih. Halo semua. Beliau pernah menjadi penerjemah di acara pendidikan, sebagai pemain piano hingga Master of Ceremony dan host di beberapa kegiatan. Adapun kegiatan yang baru beliau tekuni yaitu bidang fotografi dan karyanya baru saja disukai oleh salah satu artis Indonesia yaitu Kartika Wang. Wah, keren banget nih, Komo. Thank you. Mungkin teman-teman udah tahu narasumber yang kami datangkan karena beliau sudah pernah datang pada episod sebelumnya, yaitu Tipot season 2 aku jadi pembicara dan thank you teman-teman Tipot sudah mengundang saya. Halo Ko, apa kabar? Kabar saya baik di Sabtu ini. Boleh dong Ko perkenalkan diri biar Tipoders lebih mengenal Ko. Ya benar, oke. Baik, halo teman-teman Tipoders sekalian. Nama saya Nathan dan saya sebelumnya juga seperti yang tadi Jen sudah sebutkan bahwa saya sudah pernah diundang juga sebagai salah satu host di Tipot season 2 lalu. Dan kali ini saya ingin sharing beberapa hal tentang mencari jati diri ya. Dan saya ini adalah seorang business development specialist di salah satu fintech company di Medan. Nah, itu adalah kerjaan full time saya. Di waktu senggang saya juga punya side gig lainnya, yaitu sebagai pianis di Noble Band. Dan juga untuk sekarang saya baru mulai nih jadi fotografer. Untuk saya minta doa teman-teman ya supaya lancar terus ya. Tadi Koko kan ada mention ya kalau Koko itu sebagai salah satu business development specialist. Kalau boleh tahu, kalau bisa Koko jelasin lebih detail gitu tentang. Oke, sure. Jadi kalau business development specialist itu adalah salah satu role di dalam business development team di company. Nah, pekerjaannya itu sangat luas sih. Dan sebenarnya masing-masing company itu bisa sedikit berbeda. Tapi pada umumnya pekerjaannya adalah gimana caranya kita bisa solve problem yang dihadapi company yang ingin berkembang dan kemudian bisa menghasilkan solusi-solusi yang doable untuk semua problem tersebut. Dan juga di dalam business development team itu ada beberapa role lainnya yang spesifik. Misalnya kalau untuk sekarang saya tuh banyak lakukan research untuk business opportunity untuk company saya. Ada juga yang lainnya seperti misalnya teman kita Amel ya. Kebanyakan tasnya itu adalah untuk technical stuff, seperti gimana caranya kita bisa integrate dari sisi tech ke company partner dengan company kita. Dan juga ada lagi temen aku lagi satu tim yang role itu adalah untuk mencari partner baru. Jadi kerjaan di business development memang agak abstrak, but I like it. Seperti itu, Jeff. Berarti kerjaan di business development ini mencakup sarana yang luas gitu ya? Iya, benar. Role banyak dan juga job desk-nya agak abstrak, but in the end goal-nya adalah gimana caranya supaya the business can grow, the business can develop. Intinya ya gimana caranya company bisa cuan aja deh. Gitu. Jadi kok sebelum kita memasuki inti topik kita, aku pengen tahu nih tentang gimana sih menurut Koko apa itu jati diri? Wah,
belum mulai pertanyaannya udah berat nih. But I will try to answer ya. I know that I'm not the best person to talk about jati diri, but I will share a bit about what I have experienced throughout my life. Jati diri itu adalah gimana kita memandang dunia, dan juga jati diri adalah apa yang menentukan kedepannya kita melakukan apa. In other words, I believe that jati diri, I believe that who I am determines what I do. Dan kalau saya sendiri, saya menemukan bahwa jati diri saya adalah saya orang yang suka dengan keindahan. Saya bisa melihat keindahan. I can see beauty in life in general. Kalau misalnya kayak saya bisa melihat keindahan dari musik, kemudian saya bisa melihat keindahan dari hubungan antar orang. Saya juga bisa melihat seni di dalam pekerjaan dan juga hal-hal lainnya. Itulah yang menggerakkan saya untuk melakukan apa yang saya kerjakan sekarang, dan hopefully untuk apa yang akan saya kerjakan ke depannya. Berarti intinya jati diri itu semua tentang diri kita sendiri, gimana kita mencari tahu tentang itu ya. Iya, benar. Jati dirilah yang menggerakkan kita untuk melakukan apa yang kita akan lakukan. Seperti itu. Nah, sekarang aku pengen dengar cerita dari Koko nih. Gimana pengalaman Koko di saat baru menginjak umur 20-an? Boleh gak nih Koko cerita tentang pengalaman-pengalaman Koko yang udah Koko lalui? Wah, kalau bicara, beberapa orang tahu ini sebagai quarter life crisis ya, yang kita masuki ketika usia 20-an. Kalau untuk saya, sepertinya saya alami itu sedikit lebih awal, itu di usia 17 atau 18 tahun, ketika saya baru mau masuk kuliah. Nah, ada pertanyaan besar yang saya pertanyakan dalam hidup saya. Bahkan sampai sekarang saya masih sering pertanyakan ini untuk keep track supaya saya tetap melakukan hal yang benar, yaitu pertanyaan tentang eksistensi diri saya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya melakukan semua yang saya lakukan? Kenapa saya melakukannya? Jadi bicara soal jati diri, ketika saya di usia 17 atau 18 tahun, saya memikirkan itu kayak, wah, mau jadi apa ya ke depannya gitu kan. Dan saya orangnya, seperti yang tadi saya bilang, saya suka dengan keindahan, dan gimana caranya saya bisa tetap melakukan apa yang saya suka, tapi di saat yang bersamaan saya bisa my life consistent from that. Saya bisa mendukung kebutuhan hidup saya dari situ. Dari situlah saya coba cari-cari, dan pengalaman saya bermusik itu cukup baru. Itu dimulai ketika saya masih remaja, umur 15 atau 16. Dan di umur 17 tahun, 18 tahun itu, saya mulai dengan bekerja dulu di sebuah event organizer. Kemudian saya bertemu dengan seorang pemusik, dan saya beranikan diri dengan kemampuan musik saya yang begitulah dulu kan. Saya beranikan diri untuk meminta kepadanya, menanyakan kepadanya apakah saya boleh bergabung atau tidak. Dan itu adalah salah satu keputusan yang sangat berdampak dalam hidup saya. Karena setelah bergabung dengan orang tersebut, kemudian pada akhirnya saya membentuk tim saya sendiri, band saya sendiri. Selama 6 atau 7 tahun ini, salah satu kepuasan dalam hidup saya itu berasal dari sini, dari band saya, yaitu di mana saya dapat melakukan apa yang saya suka, bermain musik, mengekspresikan diri saya, dan juga di saat bersamaan dapat memuaskan, dapat menyenangkan customer saya. Ada beberapa seringkali saya menanyakan kepada customer saya, feedbacknya seperti apa, ada nggak hal yang perlu kami improve atau gimana gitu kan. Kebanyakan yang mereka bilang adalah, cool, thank you banget, the band was awesome, song listnya bagus, dan ya you're very recommended gitu. Itu bicara soal jati diri ya. Saya senang hari ini saya dapat menemukan passion saya punya skill untuk itu, dan juga hal yang saya lakukan itu dapat
menyenangkan orang lain juga, dan di saat bersamaan dapat menjadi salah satu sumber penghasilan untuk saya aja. Jadi selama proses pemahaman Koko itu yang Koko jalani, ada gak sih masa di mana Koko berada di up-nya terus down-nya gitu? Ups and downs banyak banget. Kalau misalnya jati diri ya, saya itu sadar bahwa life wouldn't be easy. Hidup itu nggak akan mudah, dan saya harus siap dengan apapun yang akan menimpa saya nantinya. Apalagi saya masih banyak hal yang harus dicari dulu kan. Nah, kemudian juga hidup semakin kita dewasa, I realized that life will be a lonely journey. Kenapa? Karena semakin kita bertambah dewasa, semakin banyak keputusan yang harus kita ambil sendiri, semakin banyak hal yang harus kita jalani sendiri. Kenapa? Kalau dari pengalaman saya ya, misalnya dulu saya tuh sering koko bareng teman-teman. Saya punya beberapa teman dekat, but at some point in life, ketika menginjak usia 20-an, well, ya ini hal yang wajar, mereka fokus dengan kehidupan masing-masing. Ada yang mengejar kuliah atau karir itu ke luar negeri. Kemudian ada juga orang-orang yang teman-teman dekat saya yang memilih untuk lebih serius lagi dengan pasangannya, berkomitmen dengan cintanya, yang mengakibatkan waktu untuk kami bareng-bareng ngerjain apa-apa itu jadi sedikit. Dan that way, satu-satunya teman yang stay dengan kita tuh ya diri kita sendiri. Dan juga ada satu hal lain yang is a bit personal ya, yaitu ketika saya dihadapkan dengan satu duka yang belum pernah saya kenal sebelumnya di usia 20-an, yaitu untuk menerima kepergian mendiang ayah saya. Ayah saya adalah orang yang jadi tempat untuk saya bertukar pikiran biasanya. Namun ketika dia sudah tiada, banyak hal yang I have to figure out myself. Dan itu sedikit cerita tentang tantangan untuk saya mencari jati diri di usia 20-an ini. Mungkin ada di saat dimana Koko berada di up-nya, terus ada down-nya, dan Koko mencoba buat keluar dari hal tersebut ya. Iya, sebenarnya kalau ups and downs ya, itu hal yang sangat wajar untuk manusia semasa hidupnya. But ya, bicara soal down itu adalah saat yang paling bagus untuk kita reflect on ourselves. Dan saya percaya sih masa-masa down tersebut akan ada bounce back-nya. Ketika kita kayak bola basket tuh kan, kita dribble, kena lantai, dia bakal melambung tinggi. Nah, momen-momen seperti itu bisa kita pakai untuk jadi momen kita untuk bangkit kembali, dan juga ada banyak pelajaran yang bisa diambil ketika kita down. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih aku pengen tahu hal baru apa saja yang pernah Koko coba untuk mencari jati diri. Kan seperti yang diketahui bahwa di saat ini mencari jati diri itu kan tidak mudah, apalagi di umur yang masih 90 di umur 90 ketuaan saya. Masih 20-an lah ya. Di umur 20-an itu agak susah gitu ya. Gimana sih caranya? Gimana caranya untuk explore ya apa yang saya mau dan saya suka. Nah, jati diri itu mencari jati diri adalah itu bicara tentang mencari hal yang kita mau dan kita suka dan kita mampu. Dan selama pengalaman hidup saya, ada beberapa hal yang saya sudah pernah coba. Pertama, saya itu bisa dibilang saya suka seni, saya suka keindahan. Tadi saya ada cerita juga gimana awalnya saya bisa berkenalan. Saya dulu cerita nih. Awalnya kenapa sih saya bisa main musik? Jadi dari SD itu saya sempat belajar main gitar, tapi nggak untuk serius lah, cuman untuk kayak C, A minor, D minor, G ya gitu kan. Dan sampai satu masa di SMA, saya baru belajar yang namanya patah hati. Dan uniknya justru
Di situ saya baru tertarik untuk belajar main musik. Saat itu main piano ya, belajar lagu galau. Terus ini kayak, enak nih, bla 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 bla. Dan ya akhirnya skill musik saya justru berkembang sejak dari sana. Nah, itu satu. Sorry, tadi pertanyaannya apa gimana? Eh, Gimana hal-hal baru apa saja yang kau lalui buat mencari jati diri? Ya, oke. Nah, jadi itu satu di mana kayak, ternyata pertama musik ya. Ternyata saya bisa pakai musik untuk mengekspresikan diri saya untuk eh untuk apa ya, menyalurkan apa yang saya sedang rasakan melalui musik. Itu yang saya coba pertama. Kedua, saya suka fotografi karena pada awalnya dulu saya sering diajak ayah saya untuk ikut-ikut event foto. Ayah saya dulu kebetulan MC dan saya sebagai anak bawang saya sering diminta untuk fotoin dia tuh, dan saya dulu suka. Cuman memang eh, baru-baru inilah saya mulai coba untuk seriusin karena memang apa ya, saya menemukan foto itu indah banget karena banyak cerita yang bisa disampaikan dari satu foto aja, mulai dari gimana ceritanya bride and groom first dance mereka kita abadikan melalui foto, gimana keintiman itu kita bisa rasakan dari foto-fotonya. Kemudian juga ketika keluarga ya, misalnya ayah atau ibunya bride and groom itu kita shoot sedang melihat ke arah bride and groom, kita bisa melihat pacaran dari matanya itu loh, rasa bangga karena anak-anak mereka itu menikah seperti itu. Itu dua hal yang saya coba. Selain itu ada beberapa lagi saya coba, misalnya ketika saya coba untuk beraniin diri volunteer sebagai interpreter untuk salah satu lembaga pendidikan di Medan. Dan saya senang, kenapa? Karena saya suka ngobrol, saya suka juga untuk networking, dan dua hal ini saya dapat dari menjadi interpreter di tempat tersebut. Dan kira-kira sudah 6 atau 7 tahun saya ditugaskan menjadi interpreter untuk event-event dari lembaga tersebut. Dan selanjutnya, ya tadi saya ada mention, saya suka bicara, walaupun memang saya agak gagap atau gimana gitu dari dulu ya. Tapi ya saya beraniin diri aja deh, karena saya tahu itu yang saya suka, walaupun dengan keterbatasan saya. Saya coba untuk menjadi MC di berbagai acara, dan turns out banyak audiens yang senang dengan cara saya membawakan acara. Jadi hal-hal ini saya coba, saya melihat bahwa jati diri saya itu adalah saya ini orang yang suka dengan keindahan, saya suka berbicara, dan berdasarkan kesadaran saya ini, saya melakukan hal-hal yang saya sudah lakukan yang saya sudah mention sebelumnya, dan saya senang dengan itu. Kan tadi Koko ada mention kalau Koko suka seni seperti musik, terus suka fotografi, terus ada MC dan sebagainya. Karena kan Koko suka hal ini, terus kenapa Koko bisa kerja di business development specialist? Oke. Ya kadang hidup ya lucu ya. Tapi kalau jika saya buat cerita, jadi idealnya Jen untuk saya, memang saya inginnya bekerja full di dunia seni, entertainment sih lebih khususnya, musik dan juga fotografi serta jadi public speaker. Cuma mungkin untuk saat ini hal yang paling logis untuk saya lakukan adalah saya bekerja sebagai full time di sebuah company. Saya bekerja corporate job. Kenapa? Karena feel free to argue with me. Cuman menurut saya di Medan itu pekerja kreatif, hidup dari bekerja kreatif saja belum cukup dari yang saya lihat ya. Dan belum cukup, maksudnya apa? Belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. That's why saya ketemu jalan tengahnya nih. Kenapa? Karena sebenarnya saya juga kalau untuk corporate job, saya antara suka dan tidak suka. Gak bisa diem sih anaknya. Ya,
Tapi saya ketemu jalan tengahnya apa? Oh, I can do both things, kerja di entertainment dan juga corporate job at once. Jadi untuk sekarang, hal yang paling logis memang, keputusan yang paling logis untuk saya adalah untuk bekerja full time sebagai office worker, dan juga di saat samaan melakukan side hustle itu untuk band dan juga lain-lainnya. Berarti Kopro ini sangat aktif ya keikut kerjanya juga full time ya? Kerjanya full time. Full time terus ada side job kan? Benar. Ya, memang saya nggak bisa diem sih kata orang. Seperti itu. Terus nih kalau dari Koko sendiri ya, di saat mencoba hal-hal baru itu yang tadi Koko mention semua, terus dalam proses mencari jati diri nih, ada hal-hal apa aja sih yang memotivasi Koko sehingga Koko mau melakukan semua hal? Ada dua motivasi saya. Motivasi 1 dan 2 sama-sama penting. Motivasi pertama Jet adalah cuan, duit. Ya jujur aja sih, kayak realistis aja sih. Kenapa cuan? Saya ini bisa dibilang orangnya agak oportunis ya. Oportunis dalam artian suka mencari peluang, suka mencari kesempatan, apalagi kalau menyangkut dengan apalagi kalau itu bisa menambah income saya. Ya, but I like to give it an honest job aja sih. Jadi saya temukan bahwa salah satu pendorong terbesar untuk seseorang melakukan sesuatu, saya deh khususnya ya, adalah gain yang bisa saya dapat dari melakukan itu. Apakah saya bisa dapat uang dari sana? Apakah hobi saya atau pekerjaan saya itu bisa mencukupi kebutuhan hidup saya? Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi yang tidak kalah pentingnya adalah karena saya percaya bahwa happiness comes from discovering yourself. Salah satu kebahagiaan yang terbesar itu berasal ketika kita mengenal diri kita sendiri. Sebagai contoh ya, saya suka menganggap bahwa diri kita ini seperti gunung es, seperti iceberg. Ya, ini yang di atas permukaan air adalah sisi kita yang kita tahu, diri kita yang kita lihat. Tapi iceberg itu kan dalamnya gede banget aja. Nah, hidup juga seperti itu, diri kita seperti itu. Dan yang lebih uniknya lagi, diri kita itu unlimited. Dalam artian kita tidak akan benar-benar kenal diri kita sampai akhir waktunya kita. Kalau kata Socrates, the more I know that I don't know, gitu kan. Dan seperti itu juga dengan hal ketika saya mencoba mengeksplor diri saya sendiri. Ternyata banyak hal yang maksudnya gini loh, ini adalah pencarian tidak akan pernah berakhir. Ternyata diri saya itu menyimpan begitu banyak potensi, menyimpan begitu banyak sisi yang akan membuat saya terkejut ketika saya tahu. Nah, ada dua hal yang saya temukan dalam pencarian jati diri saya. Yang pertama adalah saya menemukan kelebihan saya menemukan bakat saya, dan ketika saya menemukannya, saya senang, dan saya pakai hal-hal itu untuk menjadikan hidup saya itu lebih dan tanda kutip lebih nyaman ya, karena saya bisa pakai itu untuk ya menyenangkan diri saya. Kemudian yang kedua, saya menemukan kekurangan saya. Ketika saya menemukan kekurangan saya, ada dua hal lagi yang bisa saya lakukan. Yang pertama, I fix kekurangan itu. Dan yang kedua, kalau saya tidak bisa memperbaikinya atau improve, saya bisa menerimanya sebagai bagian dari ketidaksempurnaan saya gitu loh, sebagai bagian dari keunikan diri saya. Jadi saya menemukan kebahagiaan ketika saya menelusuri diri saya sendiri. Ketika saya mencari tahu apa yang bisa saya lakukan dan tidak bisa saya lakukan, apa yang saya suka dan saya tidak suka. Kenapa saya senang? Karena ternyata diri saya itu menyimpan begitu banyak hal yang baru saya temukan ketika saya
cari, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai akhir hidup saya nanti. Dan saya juga percaya dengan teman-teman sekalian, teman-teman Tipoders, bahwa hidup diri kita masing-masing itu unik dengan caranya masing-masing. Itu yang membuat saya senang. Seperti itu. Berarti yang memotivasi Koko itu ada dua ya. Yang Ya. pertama cuan, sama yang kedua itu kebahagiaan datang dari diri kita sendiri, yang dimana kita bisa menggali apa sih yang ada di dalam diri kita itu ya. Ya, benar sekali. Mungkin saya simpulkan lagi. Yang pertama adalah kita bisa dapat cuan, dan yang kedua kita bisa tenggelam, kita bisa benar-benar mengenal diri kita sendiri. Itu motivasi saya dalam mencari jati diri saya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, kalau dalam proses yang dilalui untuk mencari jati diri, apakah selama proses itu Koko ada kendala dalam mencari jati diri tersebut? Kendala ya. Kendala dalam mencari jati diri itu Kendala yang dihadapi gitu. benar-benar yang sudah saya hadapin ya. Iya. Yang terbesar yang saya bisa sampaikan adalah saya bisa bingung dalam memilih sisi mana dari diri saya yang mau saya kembangkan terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Oke. Saya menyadari bahwa saya orang yang dalam tanda kutip nyeni banget. Enggak banget sih, tapi ya kayak gitulah. Nyeni. Anaknya suka seni, dan saya suka banyak hal yang berkaitan dengan seni. Tapi saya tidak bisa melakukannya sekaligus gitu loh. Sebagai contoh, saya suka musik dan saya suka fotografi. Tapi itu saya mulai musik itu kan 6 atau 7 tahun lalu. Tapi buat saya tidak mungkin untuk melakukan fotografi juga di saat yang bersamaan 6 atau 7 tahun lalu. Kenapa? Karena ada keterbatasan yang paling ada 3 keterbatasan. Yang pertama adalah energi, kedua adalah waktu, dan ketiga adalah capital modal atau uang. Nah, memang kita semua memiliki keterbatasan ini, dan karena itu inilah yang menjadi kendala dalam kita mencari jati diri kita. But ya enjoy aja sih kalau saya bilang. Kenapa? Karena seiring waktu our capital will get bigger, dan kita semakin kita dewasa, kita semakin punya power untuk mengeksplor diri kita sendiri dan melakukan hal-hal yang kita suka. Kalau Jen sendiri sukanya apa nih? Kalau dari aku sendiri sih sukanya lebih ke arah baking gitu. Oh, baking ya. Baking. Oke. Nah, kalau baking sendiri, kamu end goalnya mau ngapain? Objektifnya? Kalau kedepannya, Iya, benar. kedepannya pengen punya usaha baking sendiri. Usaha baking sendiri. It's nice. Ya. Nah, mungkin kamu juga sudah tahu kan ada beberapa kendala yang bikin kamu nggak bisa lakukan itu sekarang. Misal mungkin dari segi modal, dari segi knowledge. Nah, syukurnya sih untuk sekarang kamu sudah ada di universitas, di tempat di mana kamu ada di universitas yang bisa membekali kamu dengan pengetahuan itu, dan nanti dengan network juga kalau kamu sudah magang nantinya ya. Dan aku percaya seiring waktu, asalkan kamu nggak lupa dengan keinginan kamu tersebut, dengan mimpi kamu tersebut, kamu akan bisa mencapainya gitu. Kalau dari Koko mungkin ada tips and trick buat para tipoders yang mungkin lagi mengalami masalah nih, kayak masa mencari jati diri. Mungkin ada tips and trick buat mereka. Untuk mencari jati diri ya, maksudnya ini untuk orang yang masih bingung ya, pengen jadi Masih bingung. Oke. Iya. Kalau gitu sih lebih ke mungkin dari sisi aku ya, benang merah dari apa yang aku lakukan itu adalah aku suka seni. Seni dalam artian apa? Aku suka dalam tanda kutip melihat keindahan dari misalnya bermusik. Itu ada keindahan dari nada-nada yang kita mainkan, melodi yang kita mainkan.
ada keindahan yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Aku suka itu, makanya aku lakuin. Kemudian yang kedua, fotografi ada keindahan yang terpancar dari foto-foto yang kita ambil, cerita yang dapat disampaikan oleh foto-foto ini yang tidak bisa hanya dengan sekedar kata. Oke, ini adalah seninya. Dan juga ada beberapa hal teknis kayak bagaimana cara mengambil gambar yang baik yang bikin saya jadi sangat-sangat sangat-sangat tertantang dengan itu. Itulah seninya. Kemudian ketiga, kalau bicara soal menyangkut dengan corporate job saya, ada permasalahan yang kelihatannya abstrak. Bingung nih gimana cara solve-nya. Tapi seninya adalah ketika kita mampu mengidentifikasi permasalahan tersebut dan juga menjabarkannya, breakdown the problems menjadi task-task yang bisa dikerjakan, yang doable. Nah, itu adalah benang merah yang saya temukan dalam kehidupan saya. Itu adalah jati diri saya. Saya orang yang menyukai seni. Nah, pertanyaannya kalau untuk gimana caranya teman-teman Tipodes bisa mencari jati diri, itu yang harus kamu lakukan paling pertama adalah reflect on yourself dan benar-benar kalau perlu kamu tulis apa yang kamu ingin lakukan dalam tahun-tahun mendatang. Apa yang benar-benar kamu suka yang bisa bikin kamu sampai yang kamu rasa kamu hidup untuk itu. Cukup garis besarnya saja. Dan kalau kamu sudah ketemu ini, the rest can follow. Kamu nanti bisa banyak cara untuk menuju ke Roma. Tapi yang penting kamu tahu dulu Romanya ini seperti apa buat kamu. Seperti itu. Mungkin untuk para Tipodes bisa list out dulu ya apa yang mereka suka, yang ingin mereka lakuin. Bener. Lebih ke kayak, ya apa yang kamu suka, apa yang jadi tujuan dari hidup kamu. Dan dari situ baru akan ketahuan tuh step by stepnya kira-kira kamu mau ngapain. Nih Kak, aku mau nanya lagi nih. Kalau dilihat-lihat kan Kopo udah lakuin banyak hal-hal baru seperti seni tadi kan. Apakah masih ada kemungkinan hal-hal baru lain yang ingin Kopo coba untuk saat ini? Banyak sekali Jen. Kalau untuk jauh ke depannya seperti apa saya belum tahu juga ya. Itu masih rahasia ilahi. Tapi saya terinspirasi dari salah satu pendeta. Beliau ini adalah ketua dari salah satu gereja besar di Indonesia. Umurnya sekarang sudah hampir 80 tahun. Nah, pendeta itu kayak yang kita tahu, kemampuan utamanya ya pasti berkhotbah ya. Memaparkan isi dari firman Tuhan dengan. Nah, kebetulan memang beliau menyampaikan pemaparan firman Tuhan itu dengan sangat baik. Tapi selain dari menjadi pendeta, ada hal-hal lain yang juga dilakukan yang menjadi ekspertis dari pendeta ini. Beliau juga merupakan seorang konduktor untuk konser-konser musik klasik di Jakarta. Selain itu, beliau juga merupakan I have to check this, tapi yang saya tahu beliau juga merupakan salah seorang yang mendesain pembangunan kompleks gerejanya, entah dari sisi arsitekturnya ataupun dari sisi interior desainnya. Nah, tapi basically dia juga terlibat dalam perancangan tersebut. Jadi seiring waktu kita nggak tahu dengan pasti kita di masa depan bisa melakukan apa saja. Tapi asalnya kita tahu dengan jati diri, motivasi diri kita itu seperti apa, jati diri kita seperti apa, itu akan menjadi penggerak kita untuk menjadi orang-orang yang lebih lagi di masa depan. Kalau saya pribadi seperti apa? Kalau pertama, saya sudah mencoba
menunjukkan diri saya sebagai musisi. Yang kedua, saya baru start menjadi fotografer. Ya, saya minta doa teman-teman juga supaya semuanya lancar ya. Oke, dan yang ketiga, saya ini orang yang suka bermain dengan kata-kata. Asik. Dan saya menemukan bahwa baju yang kita pakai sehari-hari itu bisa menjadi media yang bagus untuk menyampaikan pesan, untuk berkata-kata tanpa perlu berbicara. Ini adalah sebuah project yang saya belum bisa bilang untuk sekarang karena memang belum benar-benar start ya. But let's see lah, di masa depan saya ingin membuka clothing line saya sendiri berdasarkan jati diri tersebut. Seperti itu. Apakah ada alasan di mana kenapa koko mau menjalani, bisa mau ngelakuin hal-hal yang tadi koko mention, kayak hal-hal baru yang akan dilakukan? Oke, kenapa? Karena saya percaya kalau kita itu ya bukan manusia, itu nggak statis. Manusia itu tidak akan melakukan hal yang sama selama lamanya gitu loh. Nggak bisa yang kayak oke, hari ini kamu bekerja sebagai A, 20 tahun, 30 tahun ke depan unlikely kamu akan seperti itu terus. Karena ada tanggung jawab untuk kita mengeksplor diri kita sendiri, meningkatkan expertise kita, meningkatkan kemampuan kita. Dan karena itu saya juga ingin berpikir seperti itu. Saya ingin melihat diri saya di masa depan seperti pendeta yang tadi saya sebutkan. Saya ingin menunjukkan pada diri saya bahwa saya memang bisa eksplor banyak hal seperti itu. Oke, berarti intinya kita harus mengeksplor diri kita gitu ya? Ya benar, itu tanggung jawab kita terhadap diri kita. Itu yang saya percaya. Good. Nah, agak terasa nih ya kita sudah hampir berada di ujung acara podcast kita pada hari ini. Tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri podcast pada hari ini, aku pengen nih minta Popo buat kasih kesan-pesan dong buat para tipoders yang mungkin masih bingung dalam menemukan jati diri mereka di umur 20-an ini. Oke, baik. Izinkan saya memulai dengan sebuah cerita ya. Ceritanya begini. Di zaman perang dahulu, ada seorang anak yang tinggal di pedesaan bersama dengan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Suatu hari, anak ini mendapat kesempatan karena negaranya membuka tawaran untuk menjadi tentara dan membela negara dalam perang tersebut. Anak itu berpikir, wow, ini kesempatan saya. This is a noble chance. This is for a noble cause. Seperti itu. Tapi di saat bersamaan, anak ini juga khawatir. Nanti kalau saya pergi, saya jadi tentara, siapa yang akan menjaga ibu saya? Siapa yang akan merawatnya? Anak ini berada di persimpangan jalan. Mau jadi tentara atau mau menjaga ibunya saja? Ya. Menurut kamu jawabannya mana yang benar? Hei, susah kan? Sulit kan? Benar. Karena jawaban yang benar adalah kedua-duanya bisa benar. Tergantung dari pertimbangan apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Tergantung dari apa yang dianggap oleh anak tersebut benar. Karena anak ini punya dua pilihan. Pertama, untuk menjadi mana yang dia suka, mana yang dia mau. Apakah dia ingin menjadi satu titik di dalam sebuah gerakan yang besar, atau dia ingin memberikan pengaruh yang besar terhadap satu orang saja. Kalau anak itu bisa menjawab ini, barulah dia bisa mengetahui jawaban mana yang benar. Baru dia bisa mengambil keputusan apakah dia mau menjaga ibunya saja atau mau menjadi tentara. Nah, demikian juga dengan kita semua. I wish someone would tell me this before ya. Pilihan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil dalam hidup kita,
itu kita seringkali berada di dalam persimpangan jalan juga. Kita mau kuliah di mana, kita mau bekerja di mana nantinya, kita juga mau memilih dengan siapa kita akan jatuh cinta. Semua itu persimpangan jalan. Dan pada akhirnya jawaban yang benar adalah, keputusan yang benar adalah keputusan yang kita ambil sendiri. Orang lain bisa kasih pendapat, orang lain bisa kasih pertimbangan, tapi yang benar-benar ngerti dari perspektif kita sendiri adalah diri kita sendiri. Dan yang akan bertahan dengan kita sampai pada akhirnya adalah diri kita sendiri. Jadi ambillah keputusan yang akan membuat diri kamu di masa depan tuh bersyukur karena kamu sudah mengambilnya. Pertanyaannya, gimana cara kita bisa mengambil keputusan yang benar, jawaban yang benar untuk diri kita sendiri? Simpel. Kenali diri kamu sendiri, kenali kedalaman dari diri kamu sendiri, know your depth, dan dengan itu kamu akan tahu putusan seperti apa yang benar untuk kamu masing-masing. That way you can live authentically. Seperti itu dari saya. Intinya semua harus berbalik ke diri kita sendiri ya yang mengambil keputusan tersebut. Benar. Okay, Dedko, thank you banget nih udah mau luangin waktu buat datang ke Tipot Podcast pada hari ini. Thank you, Dan kita senang banget bisa ada Koko buat berada di dalam episod kali ini. Thank you juga kepada teman-teman Tipoders yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. So, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe kepada teman-teman semua ya, like, comment, dan subscribe. Channelnya apa namanya? Tipot Podcast. Yeah, find us on YouTube. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman yang lain ya. Yep. Saya Jennifer Jovankar. Dan saya Nathan. Pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih.